Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo siswa-siswi hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Luar biasa, Bu. Walaupun masih dalam kondisi pandemi seperti ini, saya harapkan semua selalu sehat dan terus semangat untuk menuntut ilmu tatap mukanya lewat daring seperti itu. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi manfaat atau ilmu yang nanti akan kita peroleh seperti itu. Oke, dan saya ingatkan lagi, jangan lupa tetap jaga kesehatan, kemudian tetap patuhi protokol kesehatan karena sekarang sudah lagi Lebaran gitu ya, pasti akan banyak sanak saudara yang kemudian nanti berkunjung agar terhindar dari COVID-19 seperti itu. Dan semoga kondisi segera membaik dan kita akan segera bertemu tatap muka di sekolah seperti biasanya. Baik, apakah semua sudah masuk ke Google Meet hari ini ya? Untuk yang sudah masuk ke Google Meet, silahkan bisa mengisi daftar hadir lewat link Google Form yang sudah saya kirimkan lewat grup WA. Oke, ya Mas Nas sudah isi atau belum? OTW, Bu. Oh iya, oke, silahkan saya tunggu, silahkan diisi terlebih dahulu untuk daftar hadirnya sehingga saya bisa mengecek apakah sudah hadir semua atau belum. Oke, sudah isi semua? Sudah, Bu. Nah, oke, iya, ini saya cek. Ya, sepertinya ya ada. Oh, Mbak Nana ini kayaknya belum hadir ya? sepertinya tadi izin. Jalan, Bu. Oh iya, oke. Oke, tidak masalah. Nanti sambil menunggu teman yang lain yang belum bisa bergabung, kita bisa mulai pelajaran kita hari ini. Oke, sebelum memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silahkan Pak Ketuanya siapa ini? Mas Agung ya? Mana Mas Agung? Silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Nah, sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, kita berdoa dulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi Mas Agung. Ya, terima kasih sudah memimpin berdoa. Baik, kita mulai pelajaran kita hari ini. Seperti yang sudah saya sampaikan pertemuan sebelumnya, dan saya juga kemarin sudah sempat share untuk bahan ajar dan LKPD yang akan kita gunakan untuk belajar hari ini. Sudah diakses semua belum ya di grup WA? Sudah di-download? Sudah dibaca? Sudah, oke. Sudah, Bu. Sudah, oke, alhamdulillah. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita hari ini akan mempelajari tentang listrik arus searah, yaitu tentang hukum Ohm, seperti itu. Nah, saya yakin kalian juga sudah pernah nih belajar tentang hukum Ohm di SMP. Nah, kira-kira ada yang masih ingat tidak? Apa sih yang kita pelajari di hukum Ohm itu? Ayo, coba, ada yang masih ingat? Hambatan ya, Bu. Oke, hambatan. Selain hambatan, apalagi? Kuat arus, Bu. Oh ya, kuat arus, betul sekali. Bagus sekali ya, Mas Nasruddin dan Mbak Hafiz ya. Kemudian yang lain? Oh iya, tegangan. Betul sekali Mbak Amel. Jadi hari ini kita akan mempelajari rangkaian arus searah, yaitu tentang hukum Ohm ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yang pertama adalah di 3.13 yaitu menerapkan listrik statis dan listrik dinamis. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini yaitu menyimpulkan hubungan tegangan dan hambatan terhadap besar kuat arus. Pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini adalah kita akan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL yang sebenarnya ini juga sudah sering kita lakukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya seperti itu. Penilaiannya ini ada 3 aspek yang akan saya nilai. Yang pertama adalah penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan dan keterampilan. Apa manfaat listrik arus searah dalam kehidupan sehari-hari? Yo, siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya ya Mas Agung? Ya. Ya, monggo. Untuk menyalakan lampu, Bu. Oke, menyalakan lampu. Iya, betul. Untuk baterai dipasang di jam dinding. Oke, yang lain coba. Mas aku. Dipasang di lampu senter, Bu. Iya, senter. Oh iya, mobil Tamiya. Handphone, Bu. Oh iya, handphone. Iya, ternyata dengan adanya listrik itu sangat membuat kita mudah ya kehidupannya, sedikit motivasi ya.
akan begitu berat bagi mereka yang selalu mengeluh dan bagi mereka yang lupa untuk bersyukur. Nah, jadi kan tadi kita bisa melihat atau kita bisa mengambil hikmah gitu ya, bahwa ternyata kehidupan kita itu penuh dengan kenikmatan seperti itu ya. Salah satunya adalah kenikmatan adanya penemuan listrik. Ya, oke. Siapa tadi yang suka main mobil-mobilan atau Tamiya? Saya sama Nas. Iya, Mas sama Mas Agung ini mesti ya. Mengapa tadi mobil Tamiya tadi dapat bergerak kira-kira? Yo, Mas ada Nas tadi. baterainya. Baterai itu merupakan apa untuk mobil Tamiya tadi? Arus bukannya, Bu? Arusnya itu berarti muncul karena ada apa? Bagaimana nih jika baterai Tamiya tersebut sudah kosong atau misalnya berkurang tadi ya tegangannya? Nggak jalan, Bu. Ya, nah dari permasalahan tadi ya, dari video tadi, mari kita cari tahu nih bagaimana hubungan antara tegangan arus dan hambatan kira-kira di hukum Ohm yang akan kita pelajari. Baik, kita langsung saja ya, kita berdiskusi. Nanti silahkan berkelompok dan buat grup WA kelompok kecil. Kemudian lakukan kegiatan dalam LKPD dengan aktif dan interaktif bersama kelompok kalian. Kemudian perhatikan waktu yang disediakan dan salah satu teman atau peserta didik nanti silahkan menyajikan hasil diskusinya. Nah, oke, pembagian kelompoknya ini sudah saya bagi ya. Nah, ini silahkan kalian membuat grup WA. Siap. Siap, oke. Kemudian, oke, ini ya LKPD-nya yang diisikan identitas peserta didiknya ya. Ini ada kompetensi dasar, kemudian indikator, nanti bisa dibaca ya tujuan dan petunjuknya. Nah, kita akan gunakan yang namanya aplikasi PET Interactive Simulation. Nah, ini mungkin sebelumnya tidak asing ya, karena kita juga sudah pernah menggunakan simulasi ini ya, aplikasi ini. Oke. Nah, nanti ada dua kegiatan yang harus kalian lakukan. Tampilannya di sini ada rangkaian listrik ya, di sini ada baterai, ada 3 baterai, kemudian di sini ada arus ya nanti yang mengalir ketika baterainya ini dipasang seperti itu. Nah, di sini ada tegangan dan ada resistansi atau hambatan. Ini untuk kegiatan 1, tegangannya nanti silahkan sesuai yang ada di LKPD, tegangannya itu dibuat tetap ya, dibuat konstan atau dibuat tetap, tidak diubah-ubah, yaitu besarnya 4,5 volt, kemudian nanti hambatannya yang diubah-ubah sesuai petunjuk di LKPD. Nah, ini nanti bisa diubah-ubah, bisa bisa diturunkan, bisa dinaikkan ya. Nah, nanti kemudian untuk kegiatan keduanya itu juga kalian buat tetap, itu adalah nilai hambatannya. Nah, ini nilai hambatannya dibuat 500 ohm, sedangkan nanti tegangannya yang diubah-ubah, dinaikkan atau diturunkan seperti itu. Nah, kemudian dari dua kegiatan tadi, apa yang diamati? Yang diamati adalah besar kuat arus listrik nih, yang di tengah ini. Nah, silahkan dicatat dan dituliskan di LKPD-nya seperti itu. Nah, sampai sini kira-kira untuk penggunaan PET simulasinya ada pertanyaan? Enggak, Bu, nanti sambil jalan aja. Oke, sambil jalan ya. Nanti silahkan yang masih bingung ketika bisa disampaikan di WA group ya, di diskusi kelompoknya masing-masing. Nah, silahkan sekarang kalian bisa diskusi dengan teman-teman kalian di WA group kalian masing-masing, sudah dibuat ya. Oke, silakan nanti didiskusikan, nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai semua ya? Sekalian sudah ada yang share hasil pekerjaan kelompoknya di grup WA ya. Ini mau saya tunjuk atau ada yang mau menawarkan diri untuk presentasi? Nih, kelompok Mbak Uun perwakilan kelompok 1 mau presentasi, Bu. Oh iya. Ya, Bu, tadi sudah kesepakatan di grup. Oke, sesuai kesepakatan. Nah, ini tadi ini keren sekali loh. Saya baru share tadi malam, ini LKPD-nya sudah di print gitu ya. Luar biasa sekali nih. Terima kasih kelompok 1 semangatnya.
ketika tegangannya tetap, itu ternyata hambatannya yang diubah-ubah ya, itu ternyata semakin besar hambatan, itu arus ternyata semakin kecil itu. Kemudian ketika hambatannya yang tetap, itu pada saat tegangan dinaikkan, arus juga sama-sama ikut naik. Itu hasil yang kami peroleh, Bu. Oh iya, oh. Saya coba jawab yang nomor 1 ya. Jadi berdasarkan data yang kelompok kami peroleh, ketika hambatannya diperbesar, kemudian tegangannya dibuat tetap, itu nilai arusnya semakin kecil. Jadi semakin besar hambatan, arus yang mengalir semakin kecil. Oke. Pertanyaan berikutnya. 2, jika tegangannya diperbesar, arusnya semakin besar. Jadi hubungan arus dengan tegangan itu sebanding atau berbanding lurus, tapi hubungan arus dengan hambatan itu berbanding terbalik, Bu. Oke, bagus sekali ya penjelasan dari Mbak Amel. Di percobaan dari kelompok kami, grafik yang dihasilkan itu grafik hubungan antara arus dan juga tegangannya itu berbanding lurus, Bu. Ketika arusnya kalau ketika tegangannya tinggi, maka arusnya juga ikut tinggi. Jadi grafiknya berubah garis lurus. Oke, berarti yang garis lurus itu kira-kira menandakan nilai apa ya? Nilai hambatan ya, Bu ya. Iya, betul sekali Mbak Uun. Nilai yang dihasilkan dari garis lurus itu menandakan nilai hambatannya yang tetap seperti itu ya. Nah nih, tadi dari pembelajaran kita dari praktikum tadi sudah didapatkan rumus matematis untuk hukum Ohm ya. R sama dengan V per I, gitu Bu. Oke, betul bisa. I sama dengan V per R. Oke, nah sebelum ke penutup, coba yuk. Nah, nih monggo. Besar kuat arus listriknya 1,2 ampere, Bu. Dari 12 volt dibagi 10. Luar biasa, betul sekali Mbak Amel. Terima kasih. Dari kegiatan yang sudah kalian lakukan, monggo tadi Mbak Uun ya, coba dilanjutkan kesimpulannya apa? Kesimpulannya semakin besar arus, maka tegangan yang dihasilkan juga semakin besar. Oke. Kemudian ketika hambatannya besar, maka arusnya kecil karena berbanding terbalik. Oke, Mungkin itu dari saya, kalau ada mau menambahkan ya. Nah, kesimpulan hari ini dari pembelajaran yang kita hasilkan hari ini ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, sudah paham semua? Paham, Bu. Oke, alhamdulillah. Sudah ya. Oke, jadi kegiatan kita hari ini sudah cukup sampai sekian. Nanti untuk tes kuis pengetahuannya kalian bisa kerjakan ya, linknya sudah saya bagikan di WA group, nanti bisa. Oke, nah untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang rangkaian hambatan seri dan paralel, akan lebih menarik lagi. Jadi kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Sebelumnya kita tutup dulu dengan berdoa. Silakan berdoa dulu. Ya, doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah berperan aktif, berpartisipasi dengan baik dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat ya, bisa kalian pahami dan bisa kalian terapkan nanti dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.